Semua orang bukan hanya terdengar dengan unit Silhouette Knight baru ciptaan Ernesti, tapi mereka juga kaget saat melihat pemuda yang menciptakan unit menakjubkan itu ternyata masih sangat muda. Tanpa membuang-buang waktu, sang raja segera memerintahkan agar pertandingan dimulai. Sesuai instruksi, pertarungan dimulai antara 4 unit Zendok melawan 6 unit Kaldatoah Darsh, yang dikemudikan oleh para ksatria elit kerajaan. Raja menganalisis jalannya pertarungan dengan cermat. Pertarungan berlangsung sengit. Silhouette Knight buatan Ernesti menunjukkan kecepatan luar biasa, hingga berhasil melumpuhkan satu lawan hanya dalam satu serangan. Semua orang terkejut melihat Silhouette Knight yang tampak seperti naga dan dapat terbang dengan lincah. Sesuaikan rencana Ernesti, mereka akan memecah lawan menjadi 2 kelompok, lalu Eru akan maju menghalau kelompok yang menyerang Zendok. Tapi dia meminta senior-seniornya bertahan dulu saat mereka kalah jumlah. Saat ini, Edgar dan Dietrich berhasil menahan 3 lawan dengan baik. Sejauh ini, kelompok Phoenix Perak menunjukkan keunggulan. Namun Raja mulai melihat ada kelemahan saat unit yang dipakai Eru berhenti bergerak. Saat itu, mana Ernesti mulai habis sehingga ia harus beristirahat. Di sisi lain, si kembar mulai kerepotan karena lawan mulai terbiasa dengan pergerakan Zendok. Walaupun unit baru lebih kuat, unit lawan lebih praktis digunakan. Sehingga anggota Phoenix Perak pun mulai kesulitan. Semua orang bisa melihat unit ciptaan Eru masih sangat kasar, hingga terlihat seperti kuda liar yang sulit dikendalikan. Sang raja dan semua orang semakin penasaran karena sejauh ini kemenangan semakin sulit didapatkan oleh kedua pihak. Ketika situasi genting, Ernesti kembali ke medan tempur dengan kecepatan tinggi. Bukan hanya berhasil menghindari tembakan musuh dengan gesit saat di atas langit, dia juga berhasil menjatuhkan satu unit musuh lagi dalam satu serangan. Sang raja tiba-tiba menghentikan pertarungan di semua unit milik Eru kehabisan mana, dan unit dari laboratorium pun tidak bisa melawan. Semua orang memberikan tepuk tangan meriah melihat betapa menakjubkannya pertarungan kedua belah pihak yang memiliki kemampuan baru yang sangat canggih. Tidak ada yang disebut sebagai pemenang dalam pertarungan ini yang berarti ini berakhir imbang. Pangeran Hermes menyaksikan semua ini dengan penuh minat terhadap Silhouette Knight baru tersebut. Di sisi lain, para ksatria kerajaan menemui para senior yang mengendalikan unit Eru. Mereka memuji kemampuan bertarung para pemuda itu. Edgar bersikap rendah hati dan menjelaskan jika dia masih memiliki banyak kekurangan dalam pengalaman bertarung. Sang ksatria menjelaskan, Edgar boleh saja rendah hati tapi dia tidak boleh menolak pujian dari sesama ksatria. Edgar pun mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Si kembar juga mengungkapkan kebahagiaan mereka karena berhasil menjatuhkan 2 musuh di pertarungan ini. Kepala Laboratorium Silhouette Knight, Tuan Gaiska, menemui Ernesti. Dia langsung bertanya bagaimana cara kerja unit yang memiliki 4 kaki dan menambahkan fitur terbang pada Silhouette Knight yang satunya lagi. Ernesti menjelaskan tentang sistem Silhouette Knight terbarunya dengan antusias. Mereka terlibat perbincangan yang sangat akrab karena memiliki hobi yang sama. Raja puas dengan hasil ini, menyadari bahwa unit buatan Ernesti luar biasa, meskipun masih kasar dan perlu penyempurnaan. Di momen ini Raja mengatakan kepada Tuan Olver, dia ingin membawa Ernesti ke desa Tuan Olver. Mendengar hal itu, Olver tersenyum. Dia akan segera memberitahukan hal ini kepada penguasa desa. Eru dan teman-temannya harus segera kembali. Tuan Gaiska melihat kepergian bocah itu dengan senyum bangga. Dia menatap 2 unit robot di sampingnya yang masih berdiri gagah. Hatinya kembali hangat dan bersemangat melihat revolusi baru yang berhasil diciptakan Ernesti. 2 bulan pun berlalu sejak pertandingan. Pihak laboratorium sudah menyempurnakan Kaldatoah Darsh dan memproduksinya secara massal. Begitu pula Ernesti dan para dwarf telah memodifikasi Zendok agar bisa dikendarai 1 orang saja. Unit baru ini dinamai Zendok Limbley. Pada tahun 1280 Masehi, Raja Ambrosius mengadakan pertemuan dengan putra mahkota, Leotamus, dan cucunya, Pangeran Hermes. Dalam pertemuan itu, Raja Ambrosius menyampaikan keputusannya untuk turun tahta dan menyerahkan tahta kerajaan kepada Leotamus. Di saat yang sama, Eru baru saja lulus dari akademi. Ksatria Phoenix Perak, yang sebelumnya menjaga perbatasan, dipindahkan ke benteng terbaru, Orebesius, dan Eru dipanggil ke ibu kota untuk menghadap raja. Raja Ambrosius meminta Eru membuatkan Silhouette Knight khusus untuk dirinya. Pangeran Hermes juga mengajukan permintaan serupa. Eru heran mengapa mereka meminta unit baru padahal sang raja memiliki Silhouette Knight khusus di balik tahta. Mantan raja, Ambrosius menjelaskan bahwa robot itu khusus untuk pemilik tahta. Sedangkan saat ini Tuan Ambrosius sudah turun tahta. Karena itulah dia ingin meminta dibuatkan Silhouette Knight miliknya sendiri. Pangeran Hermes dengan penuh semangat meminta agar Silhouette Knight miliknya terlihat gagah, seperti singa milik kakeknya. Ia ingin kekuatan sebagai elemen utama Silhouette Knight.
Eru menerima tantangan itu dengan semangat. Dalam satu musim, Eru menyelesaikan 2 Silhouettenite, Golden Leo dan Jilfa 3. Keduanya memiliki desain kuat dan gagah. Namun, mantan Raja Ambrosius dan Pangeran Hermes justru menginginkan Silhouettenite yang sama, Golden Leo. Mereka saling mengejek satu sama lain untuk mendapatkan Silhouettenite itu. Akhirnya, untuk memutuskan siapa pemilik unit itu, mereka memutuskan bertarung. Pertarungan berlangsung sengit. Meski sudah tua, Ambrosius tetap kuat dan berpengalaman dalam menyerang menggunakan tombak. Menurut Marquess Disgard, dulu, saat Raja masih muda, dia mirip Pangeran Hermes, tapi jauh lebih kuat dan merepotkan. Ambisinya pada pertarungan melawan monster, jauh lebih besar daripada ambisi Ernesti pada robot. Dulu Marquess sangat kerepotan mengurus Raja Ambrosius. Pangeran Hermes, meski masih muda dan kurang pengalaman, tidak mudah menyerah. Dengan tekad dan semangat pantang mundur, akhirnya Hermes berhasil mengalahkan kakeknya. Golden Leo pun menjadi miliknya, sementara Ambrosius mendapatkan Jilfa 3. Di sisi lain, sosok wanita misterius dengan keindahan fisik seperti Dewi, memperingatkan tentang bahaya yang akan datang ke desa. Sekawanan monster dengan jumlah yang sangat besar membuat suara sangat berisik hingga wanita itu sangat terganggu. Tidak lama, kerajaan mendapat kabar bahwa gerombolan monster Selchas, monster bercangkang keras, bergerak menuju Alfheim, tempat di mana Ether Reactor, inti dari Silhouettenite dibuat. Pasukan kerajaan Arufan bersama Silhouettenite tipe Dark mencoba menghentikan mereka. Monster itu selalu berkerumun dalam jumlah yang sangat besar. Seperti halnya semut atau lebah, kawanan mereka selalu memiliki seekor ratu. Eru, yang mengetahui pentingnya tempat itu, tidak ingin tinggal diam. Dengan semangat membara, dia akan memimpin ksatria Phoenix Perak untuk mempertahankan tempat itu. Ribuan monster menyerang pasukan di benteng. Mereka mulai kesulitan menyingkirkan monster yang memiliki jumlah sangat banyak. Saat seluruh pasukan yang tersisa sudah memutuskan untuk mati bersama menjaga tempat itu, tiba-tiba muncul gerombolan bantuan dari Eru dan Telestale. Hanya dengan satu tembakan dari unit Telestale, sebaris monster langsung sirna. Bahkan, saat unit Golden Leo menembakkan api yang membara, tanah di hadapan mereka langsung bersih oleh monster. Pangeran Hermes tertawa puasamu membanggakan robotnya yang memiliki kekuatan sangat besar. Sang Raja meminta Eru pergi mencari ratu dari monster itu, sementara mereka menghalau ribuan monster di tempat itu. Ernesti segera mengikuti perintahnya bersama si kembar. Saat tiba di lokasi ratu monster yang besar, Eru langsung bertarung melawan Ratu Selchas. Mereka mencoba menyerang bagian kaki ratu monster itu, tapi karena kulit sang ratu sangat keras, Eru mencari titik lemahnya. Dia menggunakan Silhouettenite tipe terbaru untuk menembak leher monster itu. Tembakan Eru berhasil menghancurkan bagian leher monster, sehingga monster itu mengamuk. Ernesti naik pohon, lalu menembaki satu sisi tubuh ratu monster berkali-kali sehingga sebelah kaki monster hancur, dan makhluk itu roboh. Tidak hanya sampai di situ, dengan serangan listrik, seperti saat melawan Behemoth dulu, Eru menyengat monster itu dengan petir yang sangat besar sehingga makhluk itu tidak bergerak lagi. Atas pencapaiannya, Eru diberikan izin mempelajari pembuatan Ether Reactor yang hanya bisa dibuat di Alfheim. Bersama mantan raja, ia dipandu oleh Tuan Olver ke desa Alfheim, tempat tersembunyi yang hanya bisa diakses oleh yang terpilih. Setelah memasuki desa mereka tidak diperbolehkan membawa senjata apapun. Saat di kereta menuju ke pusat desa, Tuan Olver melepas ikat kepalanya sambil menjelaskan bahwa saat ini dia berusia lebih dari 80 tahun. Mereka adalah bangsa Alf yang memiliki keunggulan dalam sihir dan teknik. Mereka juga memiliki usia panjang, hingga 500 tahun. Meskipun begitu, tidak semua penduduk desa itu bisa menciptakan dan memahami pembuatan Ether Reactor. Karena membuat Ether Reactor sangat sulit, Eru tetap ingin mencobanya dengan berbagai cara. Setelah semua cara yang dia lakukan tidak berhasil, dia baru akan menyerah. Setelah memasuki desa bangsa Alf, Eru terpukau dengan tempat yang sangat indah itu. Ia langsung dibawa bertemu dengan tetua desa bernama Kaitli. Dialah wanita cantik yang memiliki keindahan laksana Dewi. Awalnya sang tetua menolak mengajari Eru, namun setelah mendengar pencapaian Eru, dan atas permintaan Raja Ambrosius, ia pun setuju. Raja meminta maaf karena dia terkesan memaksa wanita itu. Tapi Kaitli menjelaskan, mereka hanya melihat seseorang dari kualitas dirinya. Ini berarti Eru layak untuk mendapatkan pengetahuan itu. Eru mulai belajar. Ia mengetahui bahwa untuk membuat Ether Reactor dibutuhkan 3 hal. Bahan utama mithril, skrip khusus yang disebut Life Song, untuk mengukir denyut nadi dalam reaktor, dan darah dari berbagai makhluk hidup sebagai katalis. Mithril adalah logam kuat yang hanya bisa diolah oleh ras Alf. Mithril adalah batu khusus yang merespons sihir bangsa Alf sehingga bisa diubah sesuai keinginan mereka.
Karena bangsa Alf memiliki katalis yang mirip dengan para monster. Dengan itulah mereka menempa Mithril selama ini. Karena itulah Ether reaktor sangat sulit dibuat. Lalu Eru bertanya, bagaimana mereka mengatur kekuatan reaktornya? Oliver menjelaskan, itu tergantung ukuran katalis dan efisiensi perubahan energi Ether. Makin besar katalis yang berasal dari binatang iblis, maka akan semakin efisien, serta lebih kuat. Yang paling sulit adalah mengatur dan memproduksi masal Ether reaktor. Eru mulai memahami tekniknya. Ia menjadi sangat bersemangat karena dia memiliki kristal sihir dari Behemoth dan Ratu Selchas. Tuan Ambrosius pun mempersilahkan Ernesti menggunakan kristal sihir milik dua monster besar itu. Setelah itu, Eru menetap di Alfheim untuk belajar dengan serius. Hanya dalam 3 bulan menetap dan belajar di Alfheim, Eru berhasil memahami seluruh proses pembuatan Ether reaktor. Saat ia pamit kepada tetua, wanita itu mengatakan bahwa Ernesti bukanlah orang luar. Jika Ernesti memiliki umur panjang, mereka akan segera bertemu lagi. Saat kembali ke benteng Orebesius, dan bersama ksatria Phoenix Perak, Eru segera menciptakan Silhouettenite terbaiknya sendiri dengan 2 inti Ether reaktor yang dibuat dari Behemoth dan Ratu Selchas. Nora pun menemui Eru untuk melaporkan pergerakan dari Occident. Eru mendengarkan sambil terus bekerja. Dia meminta Nora melaporkan padanya jika ada pergerakan yang aneh lagi dari negara tersebut. Saat Nora keluar ruangan, dia bertemu dengan Adi. Gadis itu bertanya ada hubungan apa Nora dengan Eru? Nora mendekatkan wajah pada Adi saat menjelaskan bahwa dia adalah mata-mata khusus yang bekerja untuk Eru. Dia bahkan memberitahu identitasnya pada Adi, hingga hanya Adi dan Eru yang mengetahui identitas aslinya di akademi itu. Beberapa waktu kemudian, Bos David dan Batson memasang bagian-bagian terakhir dari robot impian Eru. Pemuda itu duduk di balik kemudi sambil melakukan beberapa pengujian terakhir untuk mengaktifkan Ether reaktor. Setelah semua sistem berjalan dengan lancar, Eru menyebut robot itu sebagai rekan terbaiknya, dan memberinya nama Ikaruga. Sementara itu, kerajaan Zaloudes, yang mencuri Telestale, mulai mengumpulkan pasukan besar dan menyatakan perang terhadap kerajaan-kerajaan tetangga. Mereka merasa bahwa wilayah tersebut seharusnya menjadi milik mereka. Karena mereka percaya negeri merekalah yang seharusnya menjadi kerajaan seperti dulu. Para petinggi kerajaan pun mulai mempersiapkan kemungkinan terburuk dan membentuk pasukan untuk menghadapi perang yang akan datang. Di sebuah negeri bernama Kesaperka, seorang raja dan para petingginya sedang rapat penting untuk menghadapi kerajaan Zaloudes. Mereka semua terlihat lelah dan sedih karena sebesar apapun kekuatan mereka, pihak kerajaan mereka tidak akan mampu menandingi kerajaan Zaloudes. Putri Eleanor merasa cemas terhadap kondisi ayahnya, Raja Ksperka, karena ancaman dari kerajaan musuh, Zaloudes. Pasukan Zaloudes ternyata sangat kuat dan berhasil mengecoh penjaga benteng Ksperka. Sementara para prajurit sibuk menghadang di perbatasan, pasukan utama musuh justru sudah mendekati ibu kota dengan kapal terbang. Dari kapal tersebut, mereka menurunkan pasukan khusus, Silhouettenite Telestale, yang kemudian menyerang dan menghancurkan kota secara brutal. Serangan ini belum pernah ada dalam sejarah, hingga membuat pasukan Ksperka terdesak. Raja Ksperka memutuskan untuk ikut berperang dan mempercayakan keselamatan putrinya kepada utusan dari kerajaan Premievira, agar Eleanor bisa melarikan diri. Sang raja lalu menantang Pangeran Zaloudes yang bernama Cristobal dalam duel 1 lawan 1, sesuai adat kerajaan. Namun, pertarungan berjalan timpang karena Silhouettenite Cristobal telah dimodifikasi dengan teknologi Telestale. Pada akhirnya, Raja Ksperka kalah dan dibunuh. Putri Eleanor sempat ingin kembali, namun disarankan untuk tetap melarikan diri oleh Isadora, putri dari Nyonya Martina. Agar pengorbanan sang raja untuk satu-satunya pewaris tahta, Putri Eleanor, tidak sia-sia. Isadora bahkan menampar wajah sang putri agar Eleanor memahami posisinya sebagai seorang pewaris tahta satu-satunya. Di kerajaan Zaloudes, sang raja sudah mendapatkan kabar bahwa kerajaan Ksperka sudah dikalahkan. Dia senang Cristobal berjuang keras untuk merebut wilayah itu. Tapi dia merasa Cristobal bukan sosok yang tepat untuk masalah politik. Jadi dia akan menyerahkan masalah politik kepada anak istrinya, Catarina. Saat ini, Putri Eleanor dan pelayannya melarikan diri dengan kereta kuda, tetapi akhirnya tertangkap oleh pasukan Zaloudes. Kerajaan Ksperka pun sepenuhnya jatuh ke tangan musuh. Di sisi lain, Pangeran Hermes dan kelompok Satria Phoenix Perak bergerak menuju perbatasan untuk menyelamatkan Putri Eleanor. Mereka sempat dihadang musuh, namun berkat kekuatan Silhouettenite milik Pangeran, dan Ikaruga milik Eru, mereka berhasil merebut jalur timur. Ikaruga yang sangat kuat dan cepat, hanya dalam hitungan detik robot tersebut bisa menghancurkan puluhan Silhouettenite lain. Saat istirahat, kelompok Eru menyadari bahwa teknologi mereka telah dicuri oleh Zaloudes. Inilah rahasia negara mereka bisa menaklukkan kerajaan Ksperka.
Mereka pun memutuskan untuk merebut kembali semua yang telah dirampas. Semenjak hari itu, muncul desas-desus tentang monster bertopeng iblis dan Silhouette Knight tipe kuda yang mengerikan di antara pasukan musuh. Sementara itu, Eleanor dipaksa untuk menikahi Cristobal dengan ancaman seluruh rakyat akan dibunuh jika menolak. Eleanor hanya bisa menangis menghadapi semua masalah yang tiada henti ini. Pangeran Cristobal juga sudah mendengar rumor tentang monster bertopeng iblis dan Silhouette Knight tipe kuda. Tapi saat dia ingin turun tangan langsung dalam masalah ini, Jenderal Gojas melarangnya. Menurutnya sang pangeran tidak perlu ikut campur dalam hal sepele. Pangeran pun meminta jenderal itu segera membereskan masalah sepele ini. Lady Kerhild mendengar semua itu. Dia menawarkan untuk mencari informasi tentang pemilik monster bertopeng iblis dan Silhouette Knight tipe kuda, tapi pihak Pangeran Cristobal yang harus melawannya. Sang jenderal langsung setuju karena dia tahu kualitas kemampuan wanita itu dalam mencari informasi. Berkat Nora, yang berhasil menyusup di sisi Pangeran Cristobal, Eru dan yang lain berhasil mendapatkan informasi rahasia tentang kondisi Eleanor dan rencana musuh. Jadi mereka segera menyusun rencana untuk membebaskan sang putri. Sesaat setelah mereka rapat tiba-tiba pasukan musuh menemukan keberadaan mereka dengan menggunakan kapal terbang. Dietrich sempat kagum melihat kapal terbang itu, tapi dia segera menggerakkan pasukan yang dipimpin untuk memberikan serangan jarak jauh. Melihat lawannya tidak takut dengan kemunculan kapal terbang mereka, Gustav segera mengirim turun Silhouette Knight untuk bertarung. Gustav bertarung melawan Dietrich. Dia menggunakan Silhouette Knight yang memiliki banyak pedang. Tapi kemampuan bertarung dengan pedang masih lebih unggul Dietrich. Apalagi unit yang dipakai Dietrich dan rekan-rekannya jauh lebih unggul. Sehingga pasukan Gustav ditarik mundur oleh Lady Kerhild saat dilihatnya Gustav hampir kalah. Melihat kapal terbang itu membuat Dietrich berpikir bahwa Eru harus membuat senjata yang lebih efektif agar bisa menembak kapal terbang itu. Setelah sampai di kapal, Gustav mengucapkan terima kasih pada Lady Kerhild karena menariknya tepat waktu. Meskipun begitu, dia tidak terlalu suka wanita itu mengendalikan kapal terbangnya. Dia memperingatkan wanita itu agar tidak melakukan hal itu lain waktu. Beberapa saat kemudian, Eru berhasil menyusup ke ibu kota yang telah berubah menjadi kota mati. Eru dan Pangeran Hermes baru saja bertemu lagi dengan si kembar karena sebelumnya mereka berpencar. Misi penyelamatan Putri Eleanor pun dimulai. Dengan Silhouette Gear yang disiapkan oleh Nora, mereka menembus penjagaan dan masuk ke kastil tempat Eleanor ditahan. Mereka bergerak secara terpisah agar lebih cepat menemukan lokasi tepatnya di mana sang putri dikurung. Eru berhasil menemukan kamar Nyonya Martina, istri Adipati Fernando. Wanita itu memuji keberanian Eru menyusup ke area musuh, tapi dia ingin pemuda itu menyelamatkan sang putri lebih dulu. Eru menjelaskan bahwa teman-temannya sudah mengurus sang putri, sehingga Nyonya Martina langsung bersedia ikut dengannya, keluar dari tempat itu. Di sisi lain, Pangeran Hermes berhasil menyelamatkan Putri Isadora, dan Kit berhasil menemukan Eleanor. Sang putri sempat pesimis untuk keluar dari tempat itu dan melanjutkan hidup karena dia tidak lagi memiliki negeri atau rumah untuk tempat bersandar. Kit menjelaskan bahwa samudra masih memiliki banyak pendukung, buktinya Kit dikirim untuk menyelamatkan dia. Kit berjanji mulai sekarang dia akan melindungi sang putri, hingga terus di masa depan. Sang putri masih saja pesimis, hingga akhirnya Kit bersumpah setia menjadi ksatria Putri Eleanor. Setelah mendengar hal itu, sang putri pun bersedia ikut bersama Kit. Dengan ini, misi berhasil, pasukan Eru mundur ke arah timur. Dalam dekapan Kit, Putri Eleanor melihat dunia menjadi lebih indah, dan dia merasa sangat aman. Zalodes kembali mengirim pasukan untuk mengejar Eru, yang kini dibantu oleh Horatio Gojas, seorang insinyur jenius yang juga tertarik pada teknologi Silhouette Knight. Ketika dikejar, Eru malah senang karena melihat teknologi kapal terbang baru. Dia tidak menyangka ada orang yang memiliki pengetahuan lebih luas daripada dirinya dan bisa membuat teknologi yang sangat menakjubkan itu. Ia langsung menyerang kapal tersebut, menghancurkan pasukan Silhouette Knight yang coba diturunkan. Tapi bocah itu malah sibuk mengagumi betapa indah dan canggihnya kapal terbang tersebut. Dia penasaran bagaimana kapal itu bisa terbang di langit. Di sisi lain Tuan Gojas juga aku melihat robot terbang milik Eru. Dia ingin melihat robot itu lebih dekat. Terjadi baku tembak antara Eru dan Silhouette Knight musuh di udara. Sebelum robot musuh berhasil turun, mereka sudah dihancurkan oleh Eru. Sehingga mereka terpaksa mundur. Membuat Gojas kecewa karena dia tidak bisa melihat Silhouette Knight terbang itu lebih lama lagi. Tapi dia berjanji akan memukul jatuh Eru suatu hari nanti karena langit itu adalah tempat kekuasaannya. Itulah pertempuran pertama antara dua jenius teknologi dalam era baru yang disebut Western Grand Storm. Pasukan Eru berhasil mundur sampai ke perbatasan Nihire, bagian dari negara kecerka, dan disambut hangat oleh rakyat setempat. Sementara itu,
Komandan musuh dimarahi oleh Pangeran Zhalodes karena gagal dalam misi. Namun setelah mendengar tentang Silhouettenite yang bisa terbang, mereka menjadi waspada dan bertekad merebut kembali Eleanor untuk dijadikan istri Cristobal atau seluruh rakyat Xperka akan dihukum. Orang Xperka lain berhasil menyelamatkan diri ke kota itu. Mereka menjelaskan, Eru dan kelompoknya menyamar sebagai pedagang, mereka membawa tawaran bantuan. Eru menjelaskan, Silhouettenite dari Xperka unik dan tangguh, tapi masih memiliki banyak masalah. Eru dan Phoenix Perak menawarkan solusi untuk memperbaiki semua unit milik mereka. Mereka juga tidak perlu khawatir tentang bahan-bahan yang dibutuhkan karena tim petarung Phoenix Perak siap untuk merebut semuanya dari musuh. Sebagai imbalannya, Eru hanya meminta semua Silhouettenite musuh yang berhasil mereka kalahkan untuk mereka bawa pulang. Pihak putri langsung menyetujui kesepakatan ini. Ernesti jadi makin semangat untuk membawa semua Silhouettenite yang berhasil mereka dapatkan nanti. Pasukan Zhalodes yang hendak menyerang berhasil dipukul mundur, karena Silhouettenite milik Eru dan kelompoknya telah diperbaiki. Di bengkel Silhouettenite Xperka, Batson dan Bos David sibuk memperbaiki dan membantu orang-orang Xperka mengendalikan Silhouettenite baru mereka. Eru memberi desain baru untuk dikerjakan Bos David agar semua unit Silhouettenite pihak mereka memiliki fitur anti-udara. Di sisi lain, Pangeran Hermes khawatir memikirkan Eleanor yang masih sangat muda menjadi pewaris tahta. Dia mengumpulkan semua anggota Phoenix Perak untuk mendiskusikan masalah ini, dan menghibur putri Eleanor. Tiba-tiba Adi mengatakan bahwa Kit telah bersumpah setia pada Eleanor. Jadi dialah yang seharusnya ada di sisi sang putri dan bisa menghiburnya. Setelah mendengar hal itu semua orang setuju untuk mengirim Kit menghibur sang putri, agar semangatnya kembali dan siap naik tahta. Kit pun menemui sang putri. Gadis itu terlihat sangat murung sehingga Kit mengajaknya berjalan-jalan keluar. Pertama, Kit membawa sang putri ke bengkel Silhouettenite. Dia mengucapkan terima kasih kepada Bos David dan semua orang yang sedang sibuk bekerja di tempat itu. Dia juga melihat bagaimana semua orang bekerja. Kit akan menunjukkan bagaimana cara dia mengendalikan Silhouettenite yang terlihat seperti kuda besar. Mereka terus jalan-jalan mengelilingi kota hingga sore hari tiba. Lalu, Kit mengajak sang putri melihat matahari tenggelam. Di malam ini Putri Eleanor bertanya kenapa Kit mau dekat dengan wanita membosankan seperti dirinya. Kit menjelaskan, itu hanya karena dia adalah Eleanor. Jika itu adalah wanita lain, Kit tidak akan mau. Sementara itu, di tempat musuh, Lady Kerhild diberi tugas khusus oleh Ratu. Jika dia berhasil, ia akan diberi hak atas sebagian tanah Xperka. Mendengar penawaran yang sangat menakjubkan itu, Lady Kerhild langsung setuju. Dia langsung menggerakkan seluruh anggota tim khususnya untuk mengambil semua unit milik Phoenix Perak, terutama Ikaruga milik Ernesti. Malam itu seseorang dikirim untuk membunuh sang putri, tapi ternyata yang berbaring di atas ranjangnya bukanlah sang putri. Pria itu pun dikalahkan oleh Kit yang sejak tadi sudah menunggunya. Mereka juga berhasil menyusup ke tempat Silhouettenite Phoenix Perak, namun semua unit tak bisa dicuri tanpa kunci. Edgar berhasil menjatuhkan beberapa pria yang berniat mencuri dan memerintahkan semua rekannya untuk bersiap bertempur lagi. Melihat kelompoknya gagal, Lady Kerhild menolak untuk kabur kali ini. Dia bahkan bersikap nekat dengan menghadapi Edgar sendirian. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka, tapi Lady Kerhild mengalami kesulitan karena unit mereka sudah di-upgrade. Edgar mengenali wanita di hadapannya adalah sosok yang pernah merampoknya dulu dan menantangnya untuk menebus kesalahan. Ia pun berhasil mengalahkannya. Akhirnya, Putri Eleanor memberikan pujian kepada para Edgar dan pasukan dagang Phoenix Perak atas keberhasilan dan keberanian mereka. Setelah posisi Putri Eleanor dikonfirmasi, Pangeran Cristobal memimpin pasukan besar untuk merebutnya kembali secara paksa. Gojas ikut dalam misi penyelamatan ini bersama pasukan pangeran, sekaligus memeriksa kembali Ikaruga milik Ernesti. Dalam perjalanan, pasukan Cristobal menghancurkan beberapa desa dan kota sebagai peringatan. Saat pasukan Cristobal mendekati kota Nihire, suasana menjadi sangat tenang dan sepi. Gojas ingin maju lebih cepat, dia tidak sabar lagi melihat Ikaruga. Dia berharap robot terbang itu segera muncul lagi. Pangeran Cristobal tidak sabar menunggu mereka menyerang lebih dulu. Jadi dia memerintahkan bawahannya untuk menyerbu sekarang. Sebelum unit Silhouettenite musuh diturunkan, Eru memerintahkan tembakan cahaya dilepas, hingga membuat kapal udara musuh terlihat jelas. Pasukan Eru pun langsung menyerang dengan misil Javelin, menjatuhkan beberapa kapal udara dan mengejutkan musuh. Phoenix Perak berhasil melumpuhkan beberapa kapal musuh, membuat Gojas merasa kesal tapi juga kagum melihat kemampuan tim Ernesti yang selalu memiliki terobosan membuat senjata baru. Khawatir akan kerusakan pada unit Silhouettenite mereka, pihak musuh memutuskan untuk menjatuhkan semua robot. Edgar menyambut mereka dengan tembakan beruntun dari timnya.
Setelah melihat beberapa pesawat terbang dijatuhkan dan pasukan darat didesak oleh Edgar, kini saatnya Eru beraksi. Dia terbang langsung menuju ke kapal lain yang masih terbang dan menembak berkali-kali. Gojas mengawasi robot itu dengan penuh kekaguman. Komandan dalam penyerangan ini menyarankan agar mereka mundur karena mereka sudah mengalami banyak kerusakan. Tapi Pangeran Cristobal menolak. Dia justru meminta seluruh pasukan untuk terus maju dan menyerang. Pangeran Hermes muncul dengan silhouette Knight emas miliknya, hingga membuat musuh semakin ketakutan. Ditambah lagi kemunculan pasukan 2 yang dipimpin Dietrich dan pasukan 3 yang dipimpin oleh Helvi. Mereka semua berhasil mengacaukan formasi pasukan musuh yang memiliki jumlah sangat banyak, apalagi Ikaruga masih mengamuk di tengah mereka semua. Melihat seluruh pasukannya kacau balau, dan hampir kalah, Pangeran Cristobal memerintahkan komandan kapal utama untuk mundur. Phoenix Perak tidak membiarkan kapal itu. Mereka segera menembakkan misil Javelin, hingga langsung menembus bagian kapal terbang. Ditambah lagi silhouette Knight milik Eru menyerang dari depan. Semua serangan ini sukses membuat Pangeran Cristobal yang kejam bergetar karena ketakutan. Eru naik ke kapal itu, hingga membuat Pangeran Cristobal keluar untuk menghadapinya. Sempat terjadi pertarungan seni di antara mereka, tapi serangan silhouette Knight milik Cristobal sama sekali tidak bisa menggores silhouette Knight milik Eru. Merasa terdesak, pria itu mencoba menawarkan jabatan tinggi kepada Ernesti. Bocah itu berpikir, sebelum akhirnya bertanya apakah pangeran bisa memberinya jabatan tinggi sebagai perwakilan raja dan memberinya hak penuh atas desain dari semua silhouette Knight di negaranya. Pangeran merasa itu adalah hal yang sangat aneh. Tapi Ernesti mengatakan bahwa semua itu adalah hak serta pangkatnya. Bahkan dialah yang telah menciptakan program dasar dari silhouette Knight yang saat ini sedang dipakai oleh Cristobal. Pada keadaan tertentu perintah Ernesti bahkan bisa dianggap melebihi perintah raja. Jadi Eru tidak berminat pada jabatan apapun yang ditawarkan oleh Cristobal. Dia meminta Cristobal untuk menyerahkan diri dengan patuh jika masih menyayangi nyawanya. Merasa kalah, dan tidak punya pilihan lain, Pangeran Cristobal putus asa dan melakukan bunuh diri dengan menembaki kapal yang ditungganginya. Melihat hal itu, Gojas memilih meninggalkan medan pertempuran, menyelamatkan diri. Gojas tidak sabar untuk melihat orang yang telah menciptakan Ikaruga. Kemenangan berada di pihak Pangeran Hermes dan Phoenix Perak. Saat mereka kembali, Putri Eleanor sangat bangga dan senang atas keberhasilan mereka. Untuk sejenak semua orang bisa tertawa dengan perasaan lega. Di sisi lain, Catalina yang mendengar adiknya, Cristobal, telah gugur, merasa sangat terpukul. Gojas berkata pada sang putri bahwa dia akan membalas kematian Pangeran Cristobal dengan membuat senjata yang mampu mengalahkan ksatria iblis, karena ia adalah penguasa langit yang sebenarnya. Komando pasukan Zhalodes, Doloteo, sangat terpukul atas kematian Pangeran Cristobal. Tapi pasukan Zhalodes tetap harus ditarik mundur, kembali ke Devankul tanpa berhasil merebut Fontanier. Putri Eleanor yang kini naik tahta mulai menunjukkan keberanian sebagai Ratu Ksperka. Dia telah belajar dari para ksatria yang berjuang mati-matian untuk mempertahankan tanah mereka. Seperti yang telah dilakukan ayahnya, dia akan mengambil tanggung jawab sebagai ratu untuk menjamin keamanan rakyat yang dia cintai. Di momen ini, Kit menghadap Ratu Eleanor dan bersumpah setia sebagai ksatrianya. Eleanor tersenyum dengan perasaan lega melihat pemuda itu ada di sisinya. Sejarah mencatat pada tahun 1281 Masehi, deklarasi yang diumumkan oleh Ratu Eleanor telah membawa generasi Western Grand Storm ke jenjang baru. Penduduk sangat gembira dan sangat lega melihat ratu mereka bisa berdiri di singgasananya lagi. Eru dan pasukan Bos David membongkar kapal levitasi musuh dan menemukan sebuah benda bernama Eterite, yang berfungsi seperti reaktor untuk menyerap mana. Penemuan ini sangat penting karena kapal bisa terbang terus-menerus tanpa kehabisan tenaga. Eru sangat senang bisa menemukan alat yang sangat berharga ini. Eru sangat bahagia hingga dia ingin sekali bertemu dengan Oratio Gojas dan berbagai wawasan meskipun orang itu dari pihak musuh. Sementara itu, Kid yang malu-malu disuapi oleh Putri Eleanor menjadi momen hangat. Namun, Eru datang dan mereka segera membahas strategi berikutnya. Pasukan Ksperka ingin meminjam silhouette Knight milik Eru, yang akan diperbarui untuk memperkuat pertahanan Fontanier. Eru setuju, asalkan dia diberi hak untuk mengklaim semua silhouette Knight mereka juga. Semua orang tercengang mendengar permintaan bocah itu, tapi Eru segera tertawa dan berkata bahwa itu hanya bercanda. Dalam waktu singkat, pasukan Ksperka berhasil memperbanyak unit silhouette Knight mereka. Dalam beberapa bulan, mereka berhasil merebut beberapa benteng dari Zhalodes berkat bantuan Eru dan Phoenix Perak. Namun, tiba-tiba musuh muncul dengan kapal udara berbentuk naga bernama Five, yang dikendalikan oleh komandan musuh, Doloteo. Serangan kapal naga Five sangat dahsyat dan mengejutkan semua orang. Penduduk mulai dievakuasi demi keselamatan. Pertempuran antara Eru dan naga terbang berlangsung sengit,
dengan api yang terus ditembakkan dari naga itu, membuat Eru kesulitan. Pasukan Silhouette Knight yang dipimpin Dietrich juga bertempur sengit dengan pengguna pedang gila, Gustav. Di sisi lain, Eru masih berusaha menyerang kapal terbang itu, tapi Five mampu menembakkan hasil dari seluruh bagian tubuhnya, dan memiliki pelindung listrik yang menyulitkan Eru untuk mendekatinya. Apalagi Five ini memiliki gerakan yang lebih fleksibel dan kecepatan yang cukup tinggi. Eru jadi semakin bersemangat mengalahkan naga terbang itu dan menjadikan benda itu miliknya. Di tanah, kedua belah pihak pasukan Silhouette Knight bertarung dengan kekuatan yang sama. Dietrich dan Gustav terlibat pertarungan yang sangat sengit. Kali ini Gustav menyerang membabi buta, hingga membuat Dietrich kerepotan. Di sisi lain, Adi mencoba membantu Eru dengan menembakkan misil Javelin. Tapi pelindung listrik dari naga itu berhasil menghancurkan misil Javelin. Eru berhasil menangkap naga itu dari belakang tapi dia dipaksa mundur karena mereka itu terbang dengan kecepatan tinggi, hingga bisa menjatuhkan Ikaruga dan dirinya. Tidak lama, Dietrich berhasil menjatuhkan Gustav karena Silhouette Knight pria itu mati saat ether reaktionnya rusak. Meskipun begitu, Gustav berhasil kabur. Dietrich melihat Eru masih sibuk menyerang dan menghindari dari serangan Five. Komandan Doloteo akhirnya menggunakan tembakan pamungkas, yaitu sebuah bom asap yang memiliki material kasar seperti bubuk belerang dan magius. Saat bubuk itu masuk ke mesin terbang Ikaruga, dia akan langsung kehilangan kemampuan terbangnya dan terjatuh. Saat melihat Ikaruga dan Eru terjatuh, semua rekannya jadi sangat khawatir. Apalagi saat naga itu menembakkan serangan yang sangat besar. Beruntung, Ernesti masih bisa menahan tembakan tersebut dengan serangan yang sama besarnya. Tapi akhirnya Five kehabisan mana. Jika mereka terus menyerang dengan kekuatan besar, maka mereka tidak bisa terbang lagi. Jadi mereka tidak punya pilihan selain mundur lagi. Pertempuran kali ini berakhir seimbang. Tapi ini menjadi pukulan besar bagi Phoenix Perak, karena ini pertama kalinya mereka kalah. Di pihak musuh, Komandan Doloteo memarahi Gojas karena mereka masih belum juga meraih kemenangan dari Phoenix Perak. Gojas memasang ether reaktor yang lebih besar untuk melawan Ikaruga, walau ada risiko kehilangan kendali. Komandan Doloteo tidak peduli dengan risiko apapun asal dan dia bisa mengalahkan si wajah iblis, Ikaruga. Di pertarungan selanjutnya, Gojas ingin ikut karena dia ingin bertemu dengan Ernesti dan membicarakan penemuan satu sama lain. Sementara itu, Gustav diberikan Silhouette Knight terbaik oleh Catalina karena ia telah membuktikan kemampuannya. Setelah pertempuran sebelumnya berakhir imbang, pasukan Ksperka mulai mengevaluasi dan merencanakan strategi baru untuk mengalahkan Zalodes. Meskipun hasilnya seimbang, kehilangan benteng yang sebelumnya direbut menjadi pukulan berat bagi mereka. Putri Eleanor memutuskan untuk ikut maju ke medan perang. Ia ingin memberikan semangat dan perlindungan bagi para ksatria Phoenix Perak, sehingga mereka bisa bertarung tanpa khawatir perbatasan akan diserang. Meski banyak yang menentang keputusannya, tekad Putri Eleanor sangat kuat. Ia akan memimpin langsung serangan ke markas musuh, Delvancul, yang pernah direbut sebelumnya bersama pasukan Phoenix Perak. Setelah memberikan pidato penuh semangat sebagai Ratu Ksperka yang baru, Ratu Eleanor ikut maju dalam pertarungan kali ini. Para pasukan menjadi bersemangat karena keberadaan sang ratu yang pemberani. Mereka berhasil merebut beberapa benteng musuh dan sampai di dekat Delvancul namun langsung dihadang pasukan kerajaan Zalodes. Di sisi lain, pasukan Dietrich dan Nora menyusup ke dalam benteng secara diam-diam untuk membuka jembatan gantung. Pasukan Edgar bertugas sebagai perisai, melindungi Ratu Eleanor. Namun tiba-tiba, muncul Five yang langsung dihadang oleh Ikaruga, dan kendaraan terbang milik Eru yang telah dimodifikasi. Pertarungan sengit pun terjadi antara Ernesti dan Oratio Gojas. Ernesti berhasil mengelabui Gojas dengan menembakkan peluru minyak, yang membuat Five terbakar hebat. Merasa tidak punya pilihan lain Komandan Dulutium memerintahkan untuk menggunakan Blood Braille Maksimasi, sebuah sihir yang menyelimuti naga Five seperti perisai cahaya besar yang berbentuk seperti naga. Di sisi lain, jembatan benteng telah sepenuhnya diturunkan oleh Dietrich dan Nora. Gustav dan pasukannya mulai terlibat pertarungan sengit dengan Edgar dan pasukannya. Meskipun pertahanan Five sangat kuat, Eru berhasil menemukan cara untuk menerobos pertahanan itu dengan terus bergerak secepat kilat dan memfokuskan mana pada senjatanya. Teknik ini terlihat seperti pisau yang sangat tajam dan menembus terus masuk ke dalam daging yang keras. Di momen ini, Eru menegur Gojas karena membuat senjata canggih yang memiliki daya hancur massal. Gojas tidak peduli karena mereka semua hanya alat baginya. Ernesti mengingatkan, semua hal yang tidak memiliki prinsip bisa dihancurkan dengan mudah suatu saat nanti. Mereka sama-sama bersikeras bahwa teknologi yang mereka miliki harus dipersembahkan pada dunia. Meskipun begitu, Gojas bersikeras semua alat canggih dari Silhouette Knight hingga kapal terbangnya hanya mainan. Di depan gerbang, Edgar masih dihajar habis-habisan oleh Gustav.
Meskipun sendirian, pengguna pedang gila itu bersumpah tidak akan membiarkan Edgar lewat. Meskipun dalam kondisi kritis Edgar berhasil menangkap robot itu, lalu Pangeran Hermes menembakkan badai api yang besar hingga robot itu langsung terbang dan hancur bersama dengan Gustav di dalamnya. Pertarungan antara Ernesti dan Gojas mulai mencapai puncak. Naga Five sudah rusak parah. Komandan Doloteo mengambil langkah terakhir yang bisa dia pikirkan. Dia mengendalikan Five turun, mendekati Ratu Eleanor untuk mati bersama Ratu. Namun Ratu Eleanor yang penuh percaya diri tidak mundur. Dia yakin para ksatrianya akan menyelamatkannya. Eru berhasil menahan gerakan Five, tapi dia tidak bisa bergerak. Tapi Kid datang dengan gagah berani dan mengalahkan komandan musuh. Sebelum Five jatuh, Kid naik ke Ikaruga. Kemenangan telak ini membuat kerajaan Zalodes kehilangan ambisinya untuk melanjutkan perang. Apalagi semua komandan dan petinggi Zalodes sudah binasa. Di musim semi 1283 Masehi, Eleanor secara resmi dinobatkan sebagai Ratu Ksperka. Eru mendapatkan hadiah berharga dari musuh, yaitu Blood Grey, sebuah alat misterius. Setelah itu, Putri Eleanor bertemu Kid dan berterima kasih padanya. Dia bahkan memeluk Kid. Rekan di Phoenix Perak yakin Ratu Eleanor jatuh hati pada Kid. Namun, Kid tetap terlihat tidak peka terhadap perasaannya. Selanjutnya, para ksatria Phoenix Perak berangkat ke kerajaan Frimeville dengan Levitation yang masih berfungsi. Di tempat lain, Gustav yang selamat dari pertempuran sedang dalam perjalanan kembali ke kerajaan Zalodes. Gojas juga sedang berusaha mendapatkan kembali pemasukan dengan menjual beberapa hasil penelitiannya untuk melanjutkan hidup. Dia akan terus mengawasi Ernesti dan menunggu terobosan baru darinya. Pasukan ksatria Phoenix Perak dan seluruh Knightsmith mendapatkan banyak pujian dan penghargaan dari Raja. Hadiah yang diminta oleh Eru adalah sebuah laboratorium pribadi milik ksatria Phoenix Perak. Di sana, Eru terus menciptakan ide-ide baru, sampai membuat semua orang merasa stres karena terlalu banyak inovasi. Setelah pertempuran tersebut, era baru dimulai. Valevita Ship, kendaraan Levitation hasil modifikasi, menjadi transportasi utama di berbagai negara. Dengan ini kisah Ernesti Chevalier selesai.